Dan pemateri kita Bapak Haji Edi Rodli, Edi Mailubi, Bapak Haji Edi Mailubi, penghulu AUA Kecamatan Kalianda. Sebelumnya waktu dan tempat kami persilahkan. Awet batunya nih. Awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal afiyatu lil muttaqin al-'udwanu 'alal zalimin wal kafirin fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan sampai pemberangkatan di Tanah Suci sampai kembali lagi semuanya sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Jami Nurul Iman. Insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu akan juga menjalan kaki di Masjidil Haram. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di sini ada yang sudah pernah ke Tanah Suci, Bapak Ibu? Sudah pernah umroh ada ya? Ada yang baru pertama kali ini mau ke Tanah Suci? Ada juga. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya Bapak Ibu, salawat beserta salam kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah Bapak Ibu juga nanti akan menginjakkan kaki di Masjid Nabawi. Insya Allah Bapak Ibu nanti bakalan ke Raudhah, insya Allah ya, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini materi kita adalah perjalanan ibadah dan layanan dan ibadah selama di Mina. Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dan hari ini kita akan mendengarkan materi tentang layanan dan ibadah di Mina. Baik, narasumber kita Bapak Ibu, beliau narasumber kita bernama Haji Edi Mailubi SAG. Ini bapaknya ada di depan Bapak Ibu ya, Bapak Haji Edi Mailubi SAG. Beliau sebagai penghulu ahli madya di KUA Kalianda ya. Alhamdulillah beliau sudah menjadi petugas haji pada tahun kemarin. Kemudian alamat di Ragong Mufakat 2, Waiurang Kalianda. Jadi kalau mau silaturahmi nanti silakan ke Waiurang ya Bapak Ibu. Pengalaman haji pertama haji reguler tahun 2016. Kemudian yang kedua petugas haji daerah 2025 dan menjadi narasumber manasik haji bersertifikat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mendengarkan materi dari Bapak Haji Edi Mailubi, kita bertalbiyah dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, Bapak Ibu silahkan disimak materi hari ini supaya nanti begitu mabit di Mina dan layanan ibadah di Mina, Bapak Ibu tidak tertinggal materinya. Terima kasih, silahkan kami persilakan kepada Bapak Haji Edi Mailubi.
sebagai moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulillahi ajma'in wa nahnu 'ala dzalika minas shahidin was-sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati jajaran panitia, Pak Supri selaku ketua panitia dan Pak angkatnya, kemudian Ibu Rufi selaku moderator, kemudian yang kami hormati, kami banggakan Duyufur Rahman dari 4 kecamatan Sidomulyo, kecamatan Sidomulyo, kecamatan Waipanji, kecamatan Candipuro, kecamatan Tatibung, dan kecamatan Waiselang. Mohon maaf Bu, kalau tadi saya sebutkan 4. Berarti kalau Ibu memperhatikan, berarti Ibu luar biasa ya, fokusnya luar biasa. Dari catatan yang saya terima ini ada 111 jamaah yang insya Allah tamu-tamu Allah Duyufur Rahman yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ibu-ibu, bapak-bapak adalah termasuk orang-orang pilihan. Dari sekian banyak penduduk dari 5 kecamatan, hanya 111 Pak. Kalau tidak salah catatannya Candipuro 43 calon jamaah haji, 44 bahkan. Kemudian Sidomulyo 23, ini dari panitia, kalau salah mohon maaf. Kemudian Katibung ada 19 calon jamaah haji. Kemudian Waisulan 17 calon jamaah haji, dan Waipanji 9 calon jamaah haji. Masih dikatakan calon Pak. Padahal Bapak Ibu sudah melakukan pelunasan. Dari jumlah sekian banyak itu, inilah orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan yang insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Duyufur Rahman bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan umroh pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Baik Bapak Ibu, pertama sebagai hamba Allah yang beriman, tentu tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali ungkapan rasa syukur kita alhamdulillahirabbil alamin atas begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Saya yakin dan percaya kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu kita tidak mampu Bapak Ibu. Ya. Maka hari ini alhamdulillah Allah masih menetapkan iman Islam kita. Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat sehat juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan nikmat itu semua alhamdulillah Bapak Ibu Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang luar biasa ini bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Iman
Dusun Kalidamar. Kalau desanya apa ini Pak? Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidomulyo. Saya yakin kalau bicara sibuk kegiatan, yang petani mestinya harus ke sawah, yang pedagang mestinya harus ke pasar, yang pegawai negeri harus ke kantor. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, Bapak Ibu hari ini bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kalau dulu Kementerian Agama tahun lalu, tahun ini sudah kementerian sendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung Selatan, yang dalam hal ini Kementerian Haji Kabupaten Lampung Selatan berkolaborasi dengan 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk zona 2 kalau tidak salah ini. Zona 1-nya di Kalianda, zona 2-nya di Sidomulyo, zona 3-nya ada di Natar. Kebetulan pelaksananya di asrama haji atau embarkasi antara di asrama haji Bandar Lampung. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau saya tanya sehat kan pasti Bu. Banyak orang yang berduit di sana hari ini belum tentu sehat misalnya. Saya tidak tanya. Bapak Ibu banyak duitnya? Insya Allah Bapak Ibu banyak duitnya. Buktinya bisa memperkuatkan pelunasan. Pelunasan hadinya tidak sedikit ya Bu. Berapa kemarin? 31 juta. Saya tahun kemarin jadi petugas haji daerah, dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Biayanya kurang lebih 93 juta. Jadi nggak sampai 56 semuanya. Iya. Kalau saya Karena kemarin 31.500 yang selebihnya itu disubsidi oleh pemerintah dari apa namanya harusnya nilai manfaat sekolah awal daripada Bapak Ibu jamaah di seluruh Indonesia. untuk pelunasan. Kalau nanti diserahkan ke Ibu, khawatir nilai manfaatnya dipakai sama Ibu, nanti dikelola oleh pemerintah. Nilai manfaat itu dari sekolah awal yang 25 juta itu, maka untuk mensubsidi biaya haji untuk keberangkatan Ibu pada tahun ini, karena logikanya kan yang harus dibayarkan itu sesungguhnya adalah 87 juta, 87,4 juta. Kalau kami kemarin biayanya 93 juta. Saya tidak ngantri, saya tidak bayar, saya diberi amanah tugas untuk menjadi petugas haji daerah. Alhamdulillah. Berangkat sehat selamat, pulang dalam keadaan sehat selamat. Kemarin jamaahnya berjumlah 386, tapi satu orang tidak berangkat dari Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, karena terindikasi TB. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat. Istrinya berangkat, suaminya tidak berangkat. Karena kalau penyakit menular, apakah itu kulit, apakah itu paru-paru, itu tidak bisa diberangkatkan Bapak Ibu. Kalau dulu kita daftar, kemudian pelunasan, baru ngurus istiqoah kesehatan. Kalau sekarang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Istiqoah kesehatan dulu diperiksakan ke puskesmas atau dinas kesehatan atau rumah sakit, baru bisa pelunasan. Alhamdulillah, dari sekian banyak ini 111 orang dari 5 kecamatan ini dinyatakan istiqoah kesehatan. Dijaga ya Bu kesehatannya. Pagi-pagi sudah biasa Bapak Ibu jalan kaki 1 kilo, 1,5 kilo. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ibadah haji kita itu adalah selain ibadah rohaniah, adalah ibadah fisik. Mulai kita berangkat dari kediaman kita masing-masing menuju Masjid Agung Kalianda memerlukan fisik. Nanti diberangkatkan naik bis ke asrama haji antara, embarkasi antara asrama haji Raja Basa Bandar Lampung, naik bis menggunakan fisik.
Ini tergabung di gelombang berapa, Bu? Gelombang pertama. Baik. Kloter. Baik. Mudah-mudahan Kloter yang 17. Bapak Ibu diberi rahmat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa berangkat semuanya tanpa ada halangan satu apapun. Shalawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya, kita yang hadir di majelis yang berbahagia ini termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat beliau diberikan manat yamin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kemarin sudah menerima manasik tentang Arafah, sudah wukuf di Arafah, sudah kemudian wukuf, setelah itu bermalam di Musdalifah, sudah. Rangkaian berikutnya setelah bermalam di Musdalifah adalah mabit di Mina. Mabit di Mina. Ini termasuk rukun haji atau wajib haji, Bapak Ibu? Rukun. Jadi kalau ini wajib haji, tapi kalau untuk melontar jumroh Aqobah itu termasuk rukun haji. Kapan itu Bapak Ibu melakukan lontar jumroh itu? Tanggal berapa? 9. Belum tahu ya, Bu, karena belum pernah berhaji. Bapak Ibu, sesungguhnya puncak haji itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Berapa hari, Bu? 8, 9, 10, 11, 12, 3, 6 hari. Kalau gelombang pertama itu berangkat kita dari embarkasi dari tanah air, dari desa masing-masing, kemudian dari di Masjid Agung, dikumpulkan di Masjid Agung, kemudian dilepas oleh Pak Bupati menuju asrama haji atau embarkasi antara di Bandar Lampung, baru kemudian diberangkatkan ke Beranti, ke Bandar Udara Raden Intan. Bapak Ibu kurang lebih 9 sampai dengan 10 jam di atas pesawat. Kalau musim haji tahun ini diprediksi adalah dingin, Bapak Ibu. Dingin. Jadi dingin. Jadi nanti di atas pesawat kami sarankan untuk bawa sweater atau jaket yang agak tebal, kemudian pakai sal, ya Bu, bawa kaos kaki. Karena selama itu 9 jam perjalanan di atas pesawat itu kan tidak bisa ditawar-tawar AC, tidak bisa minta tolong dikecilin AC-nya jadi 27 atau 30, nggak bisa, Bu. Luar biasa dinginnya di atas pesawat itu. Maka untuk menjaga mengantisipasi kesehatan Bapak Ibu, saya sarankan untuk membawa sweater atau jaket yang agak lumayan tebal atau ditambah menggunakan sal untuk di leher. Pertama, modal kita berangkat haji itu betul kita mendaftar haji. Kemudian ada dana yang harus kita keluarkan cukup lumayan besar. Ibu bawa duit sekoper, sabarnya harus bawa berkoper-koper. Percaya nggak? Harus percaya dengan saya, karena saya sudah 2 kali berhaji. Pertama, kalau tidak sabar di pesawat itu, Bu, ada air tapi tidak boleh digunakan air itu. Kita mohon maaf setelah atau buang air besar atau buang air kecil harus menggunakan tisu, ya kan? Tisu yang tersedia di toilet itu. Kita biasa di kampung biar geger pakai air, Bapak Ibu. Kalau di atas pesawat bahaya kalau menggunakan air terlalu berlebihan, ya kan? Nah, nanti tanya dengan pramugarinya. Karena kok pesawat itu ya itu harus antri, harus sabar. Di atas pesawat 10 jam Bapak Ibu dilayani oleh pemerintah, diberikan makan, snack, pokoknya dijamu tamu-tamu Allah. Itu baru di atas pesawat, Pak. Bapak Ibu mau makan nasi goreng, boleh, Pak. Kan gitu. Bapak Ibu mau kopi, mau susu, mau teh, mau air hangat, ramah-ramah pramugari. Nanti buktikan omongan saya.
Karena Bapak Ibu masih di tanah air saja sebagai ibu rohani itu luar biasa dihormatinya. Untuk urusan makan Pak, jangan khawatir, biaya yang Bapak keluarkan untuk biaya pelunasan dan setoran awal itulah yang digunakan untuk Bapak-bapak sekalian, baik akomodasinya, baik konsumsinya, baik transportasi. Itu Bapak Ibu. Jadi kita belum masuk ke materi. Ini baru katakanlah kita berangkat di atas pesawat Bapak Ibu. Lagi-lagi kata kuncinya adalah sabar. Tadi saya sudah menyinggung bahwa puncak ibadah haji, ketika Bapak Ibu nanti gelombang pertama, maka dia menuju ke Madinah. Di Madinah itu apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Adalah melaksanakan sholat arba selama 8 hari. Kalaupun tidak cukup, jangan gerutu, karena waktu yang disediakan mestinya logikanya adalah 9 hari. Tetapi karena jumlah jamaahnya itu 211.000 seluruh Indonesia, maka ketika sudah sebelum kita selesai melaksanakan arba'in 40 waktu, ibu-ibu jangan gerutu, karena arba'in itu tidak termasuk bagian rukun haji atau wajib haji atau syarat haji. Ya Bu, diterima. Kata kuncinya adalah berangkat fisiknya, berangkat hatinya, berangkat pula pikirannya. Tanggalkan semua jabatan yang ada di tanah air Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu berangkat dengan fisiknya berangkat, hatinya berangkat, pikirannya berangkat, jabatan apapun yang melekat di tanah air dilepaskan, insya Allah Ibu, Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Karena banyak Pak, pengalaman saya kemarin, dia tidak tanggalkan jabatan, mau debat terus, mau jidal terus, padahal tidak tidak boleh. Itu akan merusak kemakburan haji kita. Kan begitu Pak. Ini penting Bapak Ibu. 8 hari Pak. Kalau pengalaman kemarin saya tiba katakan di Madinah, kita akan ditempatkan di hotel yang telah ditentukan oleh syarikah Pak. Syarikah itu adalah perusahaan-perusahaan swasta yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, dilelang Pak, dilelang. Kemudian ada 8 syarikah kalau tidak salah kemarin itu. Itulah yang akan melayani Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika Bapak Ibu sampai kan kita nanti diberikan kartu ini Bapak Ibu dari kabupaten, dari Kementerian Haji. Kalau kemarin kita dapat kartu ini sebagai identitas jemaah haji Indonesia. Saya tidak cerita lagi sampai ke asrama haji ya Pak, karena sudah dibahas kan Pak. Saya cerita dulu sampai ke Madinah itu nanti akan didata nama Bapak Ibu berdasarkan kartu ini, kemudian akan diberikan kartu yang namanya kartu tuh. Pernah disampaikan ini kemarin? Kartu nusuk sudah nggak perlu dibahas lagi kalau ini. Kalau tidak punya ini, tidak punya kartu nusuk ini, Bapak Ibu akan bermasalah ketika didorong dari Madinah ke Mekah. Kemarin Pak, gara-gara kartu nusuk ini Bu Rupi, perjalanan normal selama 6 jam harus ditempuh dengan 9 jam. Apa masalahnya? Pemeriksaan yang berlapis Bapak Ibu di dalam sepanjang perjalanan dari kita sedang ngambil mikot di Bir Ali, sudah melihatkan umroh tadi. Pemeriksaan berlapis Pak, bawa pistol pula polisi-polisi Arab itu. Kalau kita nggak pernah ketemu berhubungan dengan polisi di Indonesia, agak salah juga barangkali ya Pak. Jadi kita sebagai petugas ngomong agak keras sedikit aja, suruh diem Pak. Sama askar-askar polisi di Arab itu. Kita kan sebagai petugas ingatkan Bapak Ibu siapkan kartu nusuk. Tadi periksa Pak, diperiksa Pak dari bangku ke bangku Pak.
Sudah 9 jam di perjalanan, 1 jam tertahan di atas bis. Kenapa? Ternyata mereka masih belum deal terkait dengan hotel itu. Bayangkan Pak, perjalanan normal 6 jam bisa 10 jam Bapak Ibu. Lagi-lagi kata kuncinya harus sah. Kalau Bapak Ibu nggak sabar, pasti keluar semua kebun binatang. Tapi nggak boleh Bapak Ibu, ya kan? Ini pengalaman Bu, pengalaman. Karena 2025 itu baru beberapa bulan kemarin. Saya berbagi pengalaman dulu, kan dunia. Kalau soal nanti fasilitas itu saya bacakan nanti gampang. Nanti Bapak Ibu modalnya, nah, kemarin itu Bapak Ibu, kita hanya dibekali nasi dari hotel tempat kita di Madinah. Jadi kalau nanti dalam perjalanannya itu kita harus singgah di rest area itu untuk melakukan sholat duhur, maka Bapak Ibu kalau mau makan, Bapak Ibu kan driving cost. Ini kok nggak dikasih makan? Jangan protes Bapak Ibu. Kalau banyak protes itu kan banyak masalah. Percaya dengan saya, ya kan? Itu tanah haram Bapak Ibu. Gemeretes dalam hati, nggak tercetus dengan ucapan, hanya di dalam hati Pak. Ya Allah ya Rabb, luar biasa Pak, sombong saja kita, nyasar Pak. Percayalah dengan saya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti terbersih di hati kita itu kesombongan, maka segera beristighfar kepada Allah SWT. Sudah sampai di hotel itu, kita sudah dalam keadaan pakai ihram kan Pak Bapak Ibu, untuk mengambil umroh wajib. Kita ditempatkan di hotel dulu, meletakkan koper kita itu tadi Pak. Koper yang kecil kemana, koper yang besar kemana, kan gitu. Ini lagi-lagi butuh kesabaran. Jangan nyalahkan petugas, jangan nyalahkan kawan sekamar atau serbu atau serombongan. Saya minta lagi-lagi kata kuncinya sabar. Kalau bisa berkontainer-kontainer bawa sabar aku. Termasuk dosa-dosa yang kita lakukan di tanah air, ya kan? Bawa ke sana untuk diampuni bukan dibalas. Jangan salah doa ya Pak. Setelah itu kita mengambil umroh wajib, kita berkoordinasi dengan ketua rukun, ketua rombongan, kemudian ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah kloter. Jadi jangan kepedean Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu pernah umroh. Hargai ketua kloter itu, ada kemudian pembimbing ibadah kloter yang berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu harus ketika berangkat dari Madinah dalam keadaan menggunakan kain ihram, ya kan, dalam keadaan ihram, maka larangan-larangan ihram itu harus dijaga. Tidak boleh nyabut gula mana dulu hidung, apalagi garuk-garuk mungkin nyabut apa gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan peci topi bagi bapak-bapak, tidak boleh menggunakan sepatu yang menutup mata kaki, apalagi pakai kaos kaki, kan gitu Pak. Lupa, kemudian pakai celana dalam, ya kan, laki-laki. Kalau perempuan bebas, ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu, kalau bapak-bapak kan kain 2 helai Ibu. Bayangkan, kesuciannya harus dijaga, larangan ihramnya harus betul-betul dijaga, kan itu Pak. Luar biasa. Apalagi kalau gelombang kedua Pak. Saudara-saudara kita yang masuk di gelombang kedua itu, kalau tidak salah, itu menggunakan kain ihramnya sudah di embarkasi Ankara. Repot Pak. Maka beruntung bapak-bapak, nggak apa-apa, jalan-jalan dulu, refreshing dulu ke Madinah, baru nanti bertempur. Setelah mengambil umroh wajib, melakukan tawaf 7 putaran. Selama melakukan tawaf 7 putaran itu syaratnya harus berwudu Bapak Ibu. Berwudunya berarti kita nanti bermazhab kepada Imam Hanafi. Cara berwudunya itu Pak, dibasuh Pak ininya, kepalanya ini. Dan kalau kita kan sampai cuma di gitu. Nanti kalau kita mau kepada bermazhab kepada Hanafi, berarti ini harus dibasuh ya Pak, sampai ke belakang.
Karena apa? Kalau kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i batal terus, Bu. Batal terus. Persetubuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya kan gitu. Perempuan dengan perempuan yang bukan mahramnya begitu. Nah, jadi bapak-bapak ibu, nanti ketika itu kan syaratnya berwudu, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dijaga wudu saya Allah supaya tidak batal. Ini dia batal. Karena kalau nanti batal wudu terpisah dengan rombongan. Tadi putarannya sudah berapa harus diingat. Ini ketika melakukan tawaf, usahakan pundak kita ini ada di sebelah kiri kan. Jangan sambil selfie. Saya minta kalau mau ibadah itu sambil selfie. Nanti ada waktunya kalau Bapak Ibu mau selfie, ya. Itu saya ingatkan Bapak Ibu. Setelah wujud putaran, baru kita sholat sunnah tawaf di situ, lalu berdoa, lalu meminum. Apa langkah selanjutnya Bapak Ibu? Setelah kita melakukan tawaf, sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu 1 putaran. Dari Marwah ke Sofa itu sudah 2 putaran. Jadi 3,5 kira-kira. Nah itu Bapak Ibu. Setelah melakukan sa'i, selesai sa'i bertahalul, memotong rambut, setidaknya 3 helai. Kan? Usahakan yang motong orang yang sudah melakukan tahalul, kan begitu, minta tolong, kan gitu ya. Jangan mau, tapi tahun ini tertib, tidak ada lagi yang anak-anak Arab itu, tetap sekarang. Tawaf, sa'i dan tahalul, baru kembali ke hotel sudah bisa menggunakan pakaian biasa. Ya Bapak Ibu. Kemudian hari-hari kita selama menunggu puncak ibadah haji adalah ibadah, memperbanyak ibadah. Laki-laki menggunakan kain 2 helai, pastikan tidak menggunakan underwear, baik kaos dalam maupun celana dalam. Ini nggak jorok Pak, ngomong begini Pak, begitu ada ngambil niat kita mau, ya kan? Labbaik Allahumma hajjah, kan begitu. Kita berniat untuk haji. Nanti ada penjemputan oleh bis sholawat. Jadi apa? Kita diberangkatkan ke Arafah. Wukuf di Arafah. Setelah kita wukuf di Arafah, dimulai dengan khutbah wukuf, kemudian melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan asar, ya kan, mendengar khutbah wukuf dan sebagainya. Mendengar khutbah wukuf, kemudian sholat, baru setelah selesai berdoa, melakukan muhasabah. Nanti menjelang maghrib, bapak-bapak diberangkatkan ke Musdalifah. Kalaupun nanti terjadi trouble, penjemputan terlambat, maka bapak-bapak oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi, oleh syarikat dan lain sebagainya dimururkan. Murur tahu Bapak Ibu? Murur itu tidak bermalam di Musdalifah, melainkan hanya melintas dan berhenti sejenak di Musdalifah ketika tengah malam. Nah, jadi jangan nanti sibuk, nanti nggak sah, nanti dibuka-buka untuk manasiknya itu. Ada beberapa pendapat ahli fikih, baik yang dari sana maupun dari Indonesia, itu membolehkan dimururkan. Jadi hanya melintas saja di Musdalifah itu, karena kejadian tahun kemarin berugi, banyak yang dimururkan. Karena begitu masuk ke waktunya sudah nggak kebagian lagi, maka dimururkan bapak-bapak ibu, melintas dan berhenti sejenak di Musdalifah, kemudian langsung ke Mina. Jangan protes. Lagi-lagi kata kuncinya harus sabar dan ikhlas. Nah, baru kita bicara dini.
Apa yang diberikan, layanan yang diberikan oleh pemerintah? Nah, baru saya bicara ini. Karena kalau tidak nyambung, ujung-ujung Bapak ini ngomong fasilitas di Mina. Padahal rangkaian kan kita harus wukuf di Arafah, ya kan? Karena haji itu harus wukuf di Arafah. Kalau dia tidak wukuf di Arafah, maka dia belum dikatakan berhaji, Pak. Bagi mereka yang jamaah hari sakit, maka di safari wukufkan untuk paling tidak berhenti di tanah di Arafah itu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan wukuf di Arafah. Nah ini Bapak Ibu, apa saja sih layanan yang diberikan oleh pemerintah kan gitu selama di Mina itu? Nah ini adanya faktor apa ini? Fokuskan kepada kenyamanan, kesehatan dan keamanan jamaah di tengah padatnya area Arbusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Ini diantaranya layanan akomodasi dan tenda di Mina. Kalau terakhir saya buka kemarin, Pak. Kalau sebelumnya kalau saya di 2016 itu tendanya masih tenda kayu. Kalau tahun ini sudah luar biasa Pak, 2025 kemarin. Insya Allah tahun 2020 nanti ditingkatkan lagi. Ini tenda ber-AC, dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk kenyamanan jamaah. Kasurnya itu Pak, kurang lebih 80 cm Pak lebarnya. Jangan protes Pak, karena Mina itu memang sempit Bu Robi. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Mina itu digambarkan sebagai rahim seorang ibu. Kan begitu ya Pak. Jadi nanti ukuran kasurnya itu Pak dibaris-bariskan Pak, dibaris-bariskan 80 cm itu untuk satu badan kita. Nanti di situ ada kasurnya dalam 80 cm tadi, ada bantalnya, ada spraynya, ada selimutnya. Diterima, jangan diprotes kok cilik temen ini kasurnya. Biasanya di tanah air itu kasurnya samban-ban kira-kira Pak. Jadi lagi-lagi nerimo Pak. Apapun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh itu diterima. Bisa dibayangkan Pak, kemarin banyak jamaah-jamaah haji yang dari provinsi lain itu Pak ngemper Pak di tenda-tenda Mina itu Pak. Ngemper Pak, perempuan Pak, lansia. Kita alhamdulillah kalau tersedia Lampung Selatan itu Pak bisa di dalam tenda semua. Bahkan ada kasur-kasur yang tersisa itu Pak. Tapi mereka nggak mau bergabung dengan kita, ini nggak tahu persoalannya Pak. Jadi itu ada AC-nya Pak. Nanti bisa disetel Pak kalau di Mina itu, ya Pak. AC-nya itu nanti bisa agak dibesarkan supaya nggak. Nah, di dalam tenda itu Pak, kita bisa jadi bergabung dengan provinsi lain Ibu. Ya Bu. Ya kalau dari provinsi lain, ketemu orang Medan wataknya beda, ketemu orang Sulawesi wataknya beda, kan gitu. Ketemu orang Jawa Timur dia beda, Banten, kan gitu. Maka kita harus mengadaptasi. Jangan kok terus, kalaupun memang ada yang lebih kasurnya disediakan di tenda Mina itu, ada saudara kita di provinsi lain satu syariah dengan kita, biasa berikan kesempatan itu kepada jamaah berbagi. Kuncinya harus berbagi, harus peduli, harus juga mau membantu. Karena Bapak Ibu yang sudah bergabung di kloter berapa belum? 17 itu menjadi saudara. Kita tidak lagi bicara Waipan, tidak lagi bicara Sidomulyo, tapi kita bicara adalah satu kesatuan Lampung Selatan atau Indonesia. Kami kemarin tergabung dengan Surabaya, Tangerang, Sulawesi, Bapak Ibu di tenda Arafah. Bayangkan kalau kita ini orang yang nggak mau menerima saudara-saudara kita, orang Datu jamaah menggundir suwo jamaah haji itu Pak, ngoromen aja marah terus menak. Ya Allah, pemerintah koyong ini jangan lagi-lagi kata kuncinya itu harus legowo, harus berbesar hati lah ya. Itu Bapak Ibu, bayangkan
kita itu dibariskan koyo ngaruh di tenda wilayah, koyo ikan dijemur gitu. Tapi itu faktanya. Tapi itu adalah mudah-mudahan dengan kita sabar, dengan kita memang ikhlas, itu yang menjadikan kemakburan haji kita, Bapak Ibu. Oke? Sampai di sini Pak, di tenda ada yang menanyakan nggak Pak? Nanti aja ya Pak, nanya ya Pak. Layanan konsumsi Bapak Ibu, selama di Arafah, ya Allah ya Rabbi ya Karim Bapak Ibu. Kalau tahun ini dari beberapa tahun ini kan kita makan itu 3 kali Pak. 3 kali. Pagi diberi sarapan, siang diberi sarapan, malam diberi makan, ya kan? Pagi sarapan, siang makan, malam makan. Manfaatkan Pak, makan itu. Jangan bapak-bapak ngomong kok orang enak, ngomongnya selera Nusantara kok orang enak. Jangan Pak, jangan. Jangan pernah ngomong gak enak. Pokoknya ya Allah, apapun makanan yang disediakan enak, yang menyehatkan, yang membuat kami tenaga kami kuat. Itu doanya. Iya. Kalau sekalinya bapak ngomong, nggak ngomong nih Pak, apalagi berucap selamanya bapak nggak enak itu makan. Buktikan kalau bapak nggak percaya nanti di tanah haram sana, ya Pak. Pak, makanan melimpah, ya Pak. Karena nanti di tanggal 7 itu, mulai dari tanggal 7 itu, kita juga diberikan makanan siap saji Pak, yang tinggal memanaskan dulu. Ini pengalaman kemarin itu ada nasi uduk Pak, ada macam-macam Pak. Saya lihat itu perusahaannya anaknya Pak Jokowi. Begitu kita lihat ini kok Indonesia. Ada nasi uduk, ada rendang dan lain sebagainya. Jadi makanan siap saji itu Pak harus dipanaskan dulu dengan air panas. Nanti diberikan tempatnya itu semacam mika yang agak tebal itu ada tutupnya. Jadi jangan dibuka dulu. Makanan siap saji itu nanti direndam pakai air panas ditutup Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman ada makanan siap saji. Nah, nanti dimanfaatkan. Baru kemudian konsumsi itu luar biasa. Tadi 15 kali jatah konsumsi selama di Arbosina. Ya, di Arafah kita dikasih makan. Di Mina kita, di Musdalifah kita dikasih makan. Di Mina pun kita dikasih makan. Ini di sana pokoknya manfaatkan dengan sebaik-baiknya tenda itu, dinikmati Pak. Jangan digerutu. Tadi Mas, kan kita ada yang menyertai dokter kloter, perawat kloter, Bapak Ibu. Insya Allah berkoordinasi dengan dokter kloter maupun perawat kloter. Saya sih mendoakan Bapak Ibu sehat, tidak ada yang sakit. Bawa obat-obatan yang biasa kalau Ibu bilang perlu dari tanah air, ya, supaya tidak tergantung dengan dokter. Saat kita sih berdoanya kepada sehat. Karena kuncinya apa? Ketika nanti di sana Bapak Ibu, usahakan minum air zam-zam yang tidak dingin, not cold, ya kan? Not cold, ada tulisan bahasa Inggris. Not cold itu artinya tidak dingin, yang biasa. Insya Allah, apalagi ini musim dingin, haji kita tahun ini, ya kan? Kalau memang benar, kalau kemarin musim haji panas, minum dingin, cepet banget kita namanya flu dan batuk. Usahakan nanti minum air zam-zam yang not cool, yang biasa, yang tidak dingin. Ya Bapak Ibu. Baru kemudian nanti kalau Bapak Ibu terjadi masalah dengan kesehatan, bisa koordinasi dengan perawat kloter dan dokter kloter. Kalau nanti harus dilakukan rujukan, maka lapornya kepada dokter kloter. Gitu ya, dengan ketua kloter, kan begitu. Artinya Bapak Ibu, ketika memang ada di antara kita, kalau kemarin 178 Bapak Ibu jamaah lansia, bayangkan apa itu diurus sama KPIH, dia boten.
cuma yang wajib-wajib saja. Ya betul, tugas Bapak Ibu yang ngurusin dari mulai ibadahnya, ya kan, urusan mau ke klinik, ya kan, di hotel dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang risiko tinggi dan lain sebagainya, nanti lapor ke ketua kloter dan dokter kloter kalau memang harus ada rujukan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Baru kemudian layanan petugas dan perlindungan. Skema petugas berpengalaman, petugas yang sudah pernah haji dan langsung ditempatkan dibina sejak awal untuk mempercepat penanganan situasi di lapangan. Petugas khusus dibina, petugas perlindungan jamaah atau jam disiagakan di area jamarat dan tenda. Kalau jamarat itu tempat apa Bapak Ibu? Tempat telur jum. Manajemen kepadatan aksi cepat petugas untuk mengurai kepadatan di tenda dan mengawal lansia. Ada istilah tanajur, pemindahan pengaturan khusus seperti tanajur, pemindahan bagi jamaah tertentu ke hotel ke Mekah untuk mengurangi kepadatan. Jadi Bapak Ibu ada tanajur Mina. Di sini nggak kelihatan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan lontar, kemudian untuk menghindari kepadatan itu, Bapak Ibu disilahkan untuk ke maktab. Itu bagi maktab-maktabnya yang disisah dan raudhoh yang terdekat Pak. Kalau masalah ini nanti apa kebijakan pemerintah yang terbaru Pak? Kemudian layanan fasilitas umum, Bapak Ibu, kalau di Arafah kita ketemu namanya WC bertingkat, nggak pusing Pak, WC-nya bersih, tiap waktu dibersihkan. Tapi ketika di Mina nanti, WC-nya 1 berbanding 150 atau paling sedikit kalau caranya 1 berbanding 50. Berarti Bapak Ibu, tempat yang ada itu bapak-bapak ibu-ibu lagi-lagi sabar. Kalau ada jamaah lain sedang di dalam kamar mandi, jangan diketok-ketok, digedor-gedor, jangan. Disitulah ujian kesabaran, latihan kesabaran. Lagi-lagi harus sabar. Kalau nanti ada lansia dari jamaah kita di 5 kecamatan ini, kalau mau ke kamar mandi harus dilakukan pendampingan. Kalaupun pendampingnya tidak sempat, ada kepedulian kita dari jamaah, tidak boleh dibiarkan sendiri nanti tersesat Bapak Ibu. Dia tahu berangkatnya, tidak tahu pulangnya. Banyak itu saya temukan begitu guru. Jadi saya mohon Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ibu rohman dari 5 kecamatan ini, kita menjadi bagian keluarga besar. Jangan masa bodoh, ada kepedulian. Mau membantu, mau menolong sesama jamaah. Kalau misalkan beliau ini muda dari mana Pak? Dari kecamatan mana? Ya, Candipuro. Nah di belakang Bapak itu ada yang lansia yang agak tua. Ketemu beliau misalkan, Pak mau kemana? Kok sendiri mau ke kamar mandi? Maka dampingi Pak. Insya Allah dengan Bapak membantu melayani tamu-tamu Allah, bapak-bapak akan dilayani oleh Allah. Insya Allah akan dilayani oleh Allah. Begitu Pak. Karena pengalaman saya di 2016, saya dipindah Pak dari rombongan saya untuk melengkapi rombongan yang lain. Saya niatkan, ya Allah, hari ini saya melayani tamu-tamu, ya Allah, mudah-mudahan saya dilayani ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kan begitu Pak. Nah itu Bapak Ibu, fasilitas WC-nya bagus Pak, cuma lagi-lagi dibutuhkan kesabaran. Nanti Bapak Ibu bisa lah nanti selama beberapa hari di Mina itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti bisa jadi pelajari jam berapa nih, jam yang tidak krusial, yang agak longgar kira-kira begitu. Kalau mau ke kamar mandi gitu kan, mau mandi, mau berwudu, mau buang hajat dan lain sebagainya. Itu sudah berkaitan dengan fasilitas WC atau kamar mandi di Mina. Lagi-lagi persoalannya harus membutuhkan kesabaran dan ada pendampingan bagi lansia atau resiko tinggi. Hal ini dipastikan telah disiapkan untuk memastikan jamaah dapat melaksanakan ibadah mabit dan lontar jumroh dengan aman dan nyaman. Ini fasilitas. Terus ada masalah. Selama berada di Mina pada hari tasrik, jadi nanti kan mulai dari
tanggal 10, 11, 12, dan 13. Karena di tanggal 10 itu kita nanti akan melakukan apa Pak? Pertama itu Pak, Jumratul Aqobah. Nah ini mulai kita bermabit atau bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini menginap atau berada di Mina pada malam-malam tasyrik 11, 12, dan 13. Nafar awal meninggalkan Mina lebih cepat. Nafar awal itu gini Pak, setelah kita melakukan Jumrah Aqobah, apa yang kita lakukan Pak? Bercukur. Itu namanya tahalul awal. Ya kan? Setelah kita melontar Jumrah Aqobah, maka kita tahalul awal itu mencukur rambut. Boleh dipotong sedikit, 3 helai, boleh dicukur gundul, boleh. Ada yang kemarin itu kawan-kawan itu langsung Pak jalan kaki, karena bis sholawat itu belum beroperasi Bapak Ibu. Selama Ar-Musna itu bis sholawat itu belum beroperasi yang mau ke Haram. Maka kalau dia jauh maktabnya, maka lumayan itu memerlukan tenaga ekstra jalan kaki untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan. Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan harus nanti tawaf ibadahnya di hari pertama, jangan nunggu bis sholat itu beroperasi saja. Ya, pertama yang kita lakukan ibadah yang kita lakukan setelah kita bermalam di Musdalifah kemudian ke Mina itu adalah melakukan Jumrah Aqobah. Melakukan lontar Jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah itu Bapak Ibu, berapa batunya yang harus disiapkan? 7. Karena ada Jumratul Ula, ada Jumratul Wusta, kemudian ada Jumratul Aqobah. Yang pertama itu di bagian timur itu adalah Ula, kemudian di tengah-tengah itu Wusta, jaraknya kurang lebih 135 meter. Kemudian dari Wusta ke Aqobah itu jaraknya kurang lebih 190 meter. Bapak Ibu. Jadi di hari pertama itu bukan Ula Wusta yang kita lontar, tetapi adalah Aqobah yang dekat dengan Mina. Ya, yang dekat dengan ke arah Mina. Jadi di arah barat. Jadi 7 batu. Andai kata di antara Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Pertama, menyiapkan kerikil, dilebihkan Bapak Ibu. Kalau nanti terjatuh kan harus dilebihkan bawahnya. Kalau Bapak Ibu mengambil nafar awal, berapa kerikil yang harus disiapkan? Kalau nafar awal itu berarti 21 ditambah 7 berarti 49. 7 ditambah 42. Jumrah Aqobah itu 7 kerikil. Kemudian di hari tasyrik itu di tanggal 11 itu 3 jumrah yang dilontar. Jumrah Ula, Wusta, Aqobah, 7. Berarti setelah kapan waktunya? Kalau Jumrah Aqobah itu memang waktu afdolnya itu ketika waktu duha ya. Tapi itu dilarang karena kepadatan. Nanti Bapak Ibu kita mengikuti petunjuk pemimpin ibadah, ketua kloter bersama-sama. Nanti kita keluar dari maktab di Mina itu, nanti diarahkan. Kita akan melalui 2 terowongan. Ada yang namanya terowongan Mina kan? Ada 2 terowongan. Maka kita di lantai 3. Jamaah haji Indonesia dan Asia itu ada di lantai 3 Bapak Ibu. Ikuti petunjuk, jangan kepedean, ya. Jangan nanti Google, nanti jamaah. Supaya Bapak Ibu tidak terpisah dengan rombongan. Kalau nanti terpisah dengan rombongan sulit kita melacaknya. Bukan 1.000, 2.000, tapi 3 juta jamaah di seluruh Indonesia di hari yang sama melakukan lontar Jumrah Aqobah. Diupayakan paling tidak, kalaupun tidak 1 kloter minimal dengan rombongan berarti 45 orang. Kalaupun paling sedikit adalah 11 orang. 1 regu itu kan 10 anggotanya, 1 ketuanya. Begitu ya Bu? Izin dengan ketua kloternya, izin dengan pembimbing ibadahnya kalau kita mau melontar.
Pak ini sudah waktunya bisa untuk lontar atau tidak, kan begitu. Dibayar apa enggak, waktu dilarang atau bukan, kan begitu. Sampai di sini paham Pak? Bu, lontar hari pertama di hari nahar itu di tanggal 10 itu dengan melafalkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi merasa melafazkan takbir ketika di hari nahar itu. Nanti begitu mau melontar sudah sampai ke Jumratul Aqabah, 7 batu, jangan sekaligus Pak, satu persatu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lontar itu Pak, dilempar itu Pak. Setelah selesai 7 batu, berdoa. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Begitu Pak. Minggir Pak, berdoanya minggir supaya nggak ketabrak-tabrak jamaah yang lain yang mau melontar. Paham Ibu? Sampai di situ usahakan nanti ketika menuju ke arah Jamal itu ambil yang posisi sebelah kiri. Ketika kita melontar, posisi kita itu menghadap ke Aqabah ya. Gitu ya. Sunahnya seperti itu. Kalaupun keadaan tidak memungkinkan untuk kita ambil sunahnya, tidak apa-apa dari sebelah kanan Pak. Gitu ya. Bagaimana kalau dengan jamaah yang mundur, yang sakit, yang sudah resti, bisa diwakilkan. Bagaimana caranya? Bawakan batunya. Kalau bapak membadarkan istri, berarti bapak bawa batu. Kalau hari pertama itu 14 dilebihkan ya Pak. Setelah selesai bapak lontar untuk bapak, selesai 7 lontaran kerikil itu tadi ke Aqabah, maka niatkan, ya Allah, saya berniat membadarkan istri saya bernama ini untuk melontar Jumrah Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dulu punya kita Pak. Jadi jangan gantian-gantian kebijakan. Selesaikan dulu kita 7 kali lontaran itu. Kan kita menghadap kira-kira seperti inilah di dinding, ada dinding bentuknya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali Pak, 7 kali. Jangan pakai sendal Pak, jangan pakai sepatu dilemparnya, jangan. Saking marahnya kepada iblis. Kan itu kan. Jadi itu selesai dulu Bapak 7 lontaran itu, baru untuk membadarkan siapa saudara kita, teman kita yang satu rombongan dan lain sebagai satu kloter tadi. Baru nanti kita bergeser, kalau di hari kedua bergeser dari Ula ke Ustop ke Aqabah. Selesaikan dulu Pak. 1, jangan bolak-balik jangan. Jadi selesaikan dulu, misalkan yang Ula di hari tanggal 11 itu, selesaikan dulu punya Bapak 7 lontaran tadi, kerikil tadi. Dimana kerikil itu bisa diambil di Musdalifah. Kalaupun kurang nanti kita bisa ngambil di seputaran Mina itu Pak. Dicari Pak, bisa banyak Pak. Ya Pak. Jadi nanti disiapkan kantong. Jadi jangan hanya pas-pasan 70 kalau dia ngambilnya nafar sani. Nafar sani itu kan berarti kalau nafar awal Pak, setelah kita Jumrah Aqabah di tanggal 10, kemudian Jumroh yang kedua Ula Ustop di tanggal 11 sampai ke Aqabah, kemudian di tanggal 12 kita melontar Jumrah Ula Ustop Aqabah, maka kita diharapkan kalau dia ngambil nafar awal untuk kembali ke maktab lebih cepat, berarti sebelum maghrib kita sudah keluar dari Mina. Tapi kalau kita sudah berusaha keluar dari Mina, kita belum dijemput, maka sempurnakan menjadi nafar sani. Berarti nanti di tanggal 13 kita tetap melontar. Jadi maka ngambil batunya harus lebih. Siapkan saja 100 kerikil itu tadi Bapak Ibu. Bukan batu ya, kalau batu gede, ini kerikil. Ya. Jadi ingat itu Bu, kalau kita ngambil nafar awal, nanti koordinasi dengan ketua kloter maupun pembimbing ibadah kloternya, kita sepakat mau ngambil nafar awal atau mau ngambil nafar sani. Gitu ya. Kalau ngambil nafar awal, berarti seluruh rombongan tadi
seluruh jamaah yang tergabung dengan di kloter 17 tadi sebelum maghrib sudah meninggalkan Mina menuju maktab menuju hotel kita, kan gitu Pak. Tapi kalau kita sudah berusaha, jemputan belum datang, kita maghrib masih berada di Mina, maka sempurnakan menjadi nafar sani. Di tanggal 13 itu melontar lagi, mulai dari Ular, Ustok, ke Aqobah. Kalau yang tanggal 10 kan Aqobah yang didahulukan, cuma satu saja. Nah itu Pak, jamaah kita kerjakan. Setelah melontar itu apa sih yang kita lakukan? Ibadah-ibadah apa saja? Nah itu, memperbanyak zikir, doa, dan membaca Al-Quran, memohon ampunan kepada Allah. Di Mina itu boleh, karena itu tempat mustajab. Berdoa untuk keluar diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, untuk lingkungan kita. Banyak yang nitip-nitip doa kepada kita. Doakan Bapak Ibu, jangan pelit-pelit. Doakan, di Arafah didoakan, di Musdalifah didoakan, di Mina didoakan. Bapak Ibu kan tadi minta duit, cuma diminta doa doang, ya kan? Mau mendoakan saudara yang titip doa Bu? Apalagi yang titip duit ya Bu? Tidak ada, ini sekedar interview susah. Itu Bapak Ibu, hari-hari kita setelah melontar itu perbanyaklah mengerjakan zikir. Kalau yang biasa ikut apa namanya itu naksaban itu apa namanya? Qorikoh. Ya kerjakan, baca Quran, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Bapak Ibu, kan kita ini banyak dosa yang kita lakukan, baik kecil besar yang sengaja maupun tidak sengaja, karena mulut kita ini kan begitu Pak. Itulah hari-hari. Kan tadi tahallul itu bercukur rambut itu tadi Pak. Setelah kita melakukan lontar jumroh Aqobah, boleh motong rambut, boleh langsung hari itu pun kita bercukur gundul, boleh. Kalau bisa kita langsung tentatif namanya. Tadi saya tidak sarankan karena tidak ada bus sholawat yang beroperasi. Kalaupun ada taksi, satu mahal, kedua beresiko. Kalau ibu-ibu yang cantik di sana itu, maaf Bapak Ibu, itu jahiliyah namanya. Arab jahiliyah itu bukan hanya orang Arab saja. Ada orang Bangladesh, ada orang Pakistan, ada orang India, ada orang-orang dari negara-negara yang dekat-dekat dengan kami itu yang memang tidak murni mereka itu bawa mobil. Kadang-kadang ada yang merampok, ada yang melakukan pemerkosaan. Ini mohon maaf, saya ingatkan, ketika Bapak Ibu mau taksi, satu pastikan Ibu bisa komunikasinya dengan bahasa Arab. Dirunding dulu tuh, jangan naik-naik saja. Kalau mau naik taksi, udah upayakan laki-laki dulu yang naik taksi, naik ke dalam mobil, kan gitu. Baru Ibu, pastikan Bapak dulu, baru Ibu. Kalau turun, siapa dulu yang turun? Ibu dulu yang turun, kan gitu. Kalau Bapaknya dulu yang turun, dibawa enggak. Kalau sopir taksi, popot segala gimana. Ya saya ingatkan Ibu, di 2016 itu orang Sulawesi gila. Kalau yang kemarin banyak jamaah lansia yang banyak hilang Pak, tidak ditemukan. Nah ini jangan sampai kita tidak ada kepedulian dengan sesama jamaah Lampung Selatan. Saya menekankan betul punya kepedulian, jangan masa bodoh sama sesama jamaah, apalagi dengan yang tua-tua, dengan yang lansia. Ya Bu, Pak, saya berharap. Jadi selama di Mina itu, ya itu yang kita lakukan. Di mana-mana itu sebetulnya kita hanya pindah tempat ibadah, tetapi nilai ibadah kita ketika di Tanah Haram itu pahalanya luar biasa. Kalau di Masjidil Haram itu 100 kali, 100 ribu. Kalau di Madinah itu 10 ribu. Kita sholat 2 rakaat itu ganjarannya 10 ribu. Tapi jangan pula nanti begitu berhaji di tanah air nggak mau sholat, lucu. Ya nggak mabrur hajinya, kan begitu ya Bu. Jadi berkesempatan. Maksud saya begini Bapak Ibu, saya pandai-pandai kita melakukan mengatur waktu selama kita untuk sebelum puncaknya haji. Jangan terus-terusan ke haram
saya tidak melarang Bapak Ibu. Memang ini kesempatan, biayanya mahal, nunggunya lama Pak. Tapi nek ngewul terus ya terus-terusan ibrut terus ke anu Pak, kalau Bapak Ibu sakit. Karena nanti kalau kita maktabnya agak jauh, naik turun bis, berdesak-desakan, berebut, ya kan gitu Pak. Terus nanti ke pelataran Haram itu dari terminal agak lumayan jauh jalan, ya kan? Itu semua butuh tenaga. Maksud saya disiasati Bapak Ibu. Kalau misalkan subuh nanti sampailah duhur atau sampai duha, kan begitu. Pulang, kan begitu Pak. Nanti mau berangkat lagi misalkan, monggo setelah mau luhur sampai ke asar, gitu ya. Lalu pulang, nanti maghrib sampai ke isya. Ya monggo. Ibu yang punya waktu, ibu yang punya bagaimana cara mengkondisikan, memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kan intinya, kalau sudah umroh wajibnya dilaksanakan, berarti selama menunggu puncak haji di tanggal 18 sampai dengan tanggal 13 itu, Bapak Ibu kan hari-harinya ibadah. Kan begitu. Ya kan, setelah kita ada di Mekah ya, hari-harinya ibadah Bapak Ibu. Baik itu baca Quran, baik itu zikir, ya kan? Baik itu berdoa kepada Allah, kan gitu. Itu hari-hari kita digunakan untuk ibadah. Ya Bapak Ibu, maksud saya di manage waktunya. Jangan tiap hari Bapak Ibu ke haram terus gak mikirin makannya, karena makannya kan ada di maktab, ada di hotel, ya kan? Jadi bagaimana kalau nanti Ibu, nah maksud saya pagi itu setelah duha pulang, kan ada makan sarapan pagi yang disiapkan harus dimakan, itu ada waktunya, ada tengah waktunya. Kalau enggak nanti basi makanannya, kan gitu. Walaupun kenyataannya memang nasi itu tahan Bu sebetulnya. Kadang-kadang kita bisa makan sudah mepet-mepet itu nasi enak sebetulnya. Tapi kita orang Indonesia tidak kulino. Tapi kita kan kulino biasa makan nasi, nggak diangkat-angkat juga nggak masalah. Nanti pagi disiapkan sarapan. Menjelang luhur itu kita dikasih juga untuk makan siang. Nanti malam juga kita disiapkan makan malam. Rasa atau seleranya selera Nusantara Pak. Nanti kalau ada kurang-kurangnya jangan dicemooh, ojo diglutoni, kan gitu ya. Nanti bawalah dari Indonesia itu misalkan berbekal sambal Indonesia itu, ya kan, dikemas dengan baik, ya Pak. Nggak usah bawa beras kayaknya, nggak perlu Bu. Nggak perlu. Menurut saya sih nggak perlu bawa beras. Kalau ibu-ibu bawa beras berarti harus beli magicom dong. Pasti dong. Iya. Belilah pemanas air Pak. Tapi sebetulnya di hotel juga sudah disiapkan. Tapi kalau kita mau beli pemanas air cukuplah di sana saja beli. Hanya berapa real itu, ya kan?